Baiklah Nanda, udah ada 21 orang yang bergabung ya. Kita mulai saja. Jadi pertemuan kali ini kita langsung ke materi seperti yang Ibu bilang kemarin. Hari apa? Hari kemarin lusa ya kita ketemu. Oke, masih ada yang masuk. Oke, sudah terlihat layar Ibu. Sudah, Bu. Oke, suara Ibu jelas ya? Udah, Bu. Ya, sudah kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semua. Pada pertemuan kedua ini kita akan langsung masuk ke materi, yaitu mengenai konsep nilai mutlak. Ya, jadi konsep nilai mutlak ini adalah bagian dari materi kita di KD pertama, ya, yaitu mengenai persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Sebelum kita masuk ke persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlaknya, kita lihat dulu mengenai konsep nilai mutlak ini ya. Apa itu nilai mutlak ya? Ntar ada yang masuk. Oke. Nah, ini dia. Pertama kita lihat notasi dari nilai mutlak. Nah, dari dalam matematika itu ada yang disebut dengan nilai mutlak. Bagaimana kamu menentukan, oh ini disuruh menentukan nilai mutlak atau tidak? Kita lihat dari notasinya ya. Notasi dari nilai mutlak adalah tanda kurung ya, tanda kurung. Cuman tanda kurungnya berbeda daripada tanda kurung biasa. Tanda kurungnya vertikal seperti ini ya. Jadi lurus. Bentar. Saya masih mau bergabung. Oke. Nah, aduh. Ada yang terlambat. Oke, kita kembali sini. Misalkan nilai mutlak dari 5. Nah, itu ditulis 5 di dalam tanda kurung mutlak seperti ini ya, tanda kurung garis. Lain kali kita sebelum jam itu udah siap ya. Tidak bolak-balik, Ibu. Oke. Nah, kita lihat contoh satu lagi. Misalkan nilai mutlak dari negatif 100. Itu ditulis negatif 100 di dalam tanda kurung mutlak seperti ini ya. Nah, sekarang kita lihat apa itu nilai mutlak. Nilai mutlak suatu bilangan itu dapat kita asumsikan sebagai jarak dari bilangan tersebut terhadap 0 pada garis bilangan. Jadi Anda bisa membayangkan garis bilangan ya, garis bilangan kan ada bilangan-bilangan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Terus ke kirinya itu yang bilangan negatif itu ya. Nah, jadi nilai mutlak sebuah bilangan itu jarak dari bilangan itu ke 0 ya. Nah, kira-kira kalau misalkan jarak itu mungkin enggak nilainya negatif? Tidak. Tidak ya, yang namanya jarak ya selalu positif ya. Nggak mungkin jarak ke sekolah minus 2 kilometer kan nggak mungkin ya. Jadi Iya, Bu. selalu positif seperti itu. Jadi kita lihat contoh. Misalkan nilai mutlak 3. Nilai mutlak 3 artinya jarak 3 terhadap 0 pada garis bilangan. Jadi kalau kita lihat di garis bilangan kira-kira seperti ini. Nah, 3 di sebelah sini, ini 0 di sini. Jaraknya berapa? 1, 2, 3. Maka bisa kita tuliskan nilai mutlak dari 3 adalah 3. 3. Oke.
Nah, bagaimana kalau bilangannya negatif? Nilai mutlak negatif 2 misalnya. Nilai mutlak negatif 2 adalah jarak dari negatif 2 ke 0. Nah, kita lihat negatif 2 ke 0 jaraknya berapa? 2 kan? Maka bisa kita tulis nilai mutlak dari negatif 2 adalah 2. Nah, kira-kira kalau udah ada tanda mutlak seperti ini, mungkin nggak nanti hasil bilangannya negatif? Tidak, ya? Bu. Nah, jadi Bu, kalau enggak, Bu. nilai mutlak suatu bilangan, itu bisa kita simpulkan dia selalu bernilai Positif. Nilai mutlak selalu suatu bilangan itu selalu positif. Oke, bentar, ada yang masuk. Oke, nah dari situ kita mau lihat definisi nilai mutlak itu secara matematik bagaimana. Ya, kita perhatikan tadi, kita punya contoh tadi, misalkan nilai mutlak dari 5. Anda kan tahu nilai mutlak dari 5 adalah 5, ya kan? Nilai mutlak Ya, Bu. 3. Kalau misalkan nilai mutlak 100 misalnya berapa? 100. 100. Nilai mutlak 9. Nah, jadi kalau misalkan nilai mutlak dari sebuah bilangan yang positif, ini positif kan di dalam tanda mutlaknya ya, maka nilai mutlaknya adalah dia sendiri kan gitu. Nilai mutlak dari 5, ya 5, ya 5. Bisa tolong di-mute-kan apanya. Nah, biar suara Ibu tidak bergema ya. Jadi Ibu nggak canggung gitu. Oke, nanti kalau misalnya Ibu tanya baru aktifkan kameranya ya. Oke, Bu. Nilai mutlak 3. Nah, 3 kan positif ya. Nah, berarti nilai mutlaknya ya dirinya sendiri 3 gitu ya. Nah, terus tadi kita juga punya kalau misalnya negatif nilai mutlaknya tetap positif. Berarti apa hubungannya negatif 5 sama 5? Negatif 5, nilai mutlaknya kan 5. Nah, berarti kalau sebuah bilangan negatif, maka nilai mutlaknya adalah Positif. lawan. Nah, lawan dari dirinya. Kalau dia sendiri negatif, maka nilai mutlaknya adalah negatif dari dirinya. Negatif dari negatif itu maka hasilnya adalah Positif. Nah, seperti itu ya. Sebentar ada lagi yang masuk nih. Sikra, terlambat, Sikra. Nah, jadi bisa kita tuliskan seperti ini ya. Nilai mutlak dari sebuah bilangan, misalkan si kotak hitam ini adalah bilangan ya. Nilai mutlak sebuah bilangan itu ada 2 kemungkinannya. Yang pertama, bisa jadi dia adalah dirinya sendiri. Kapan nilai mutlak suatu bilangan itu adalah dirinya sendiri? Kalau bilangan itu besar atau sama dengan 0. Besar atau sama dengan 0 itu artinya apa? Bernilai positif. Positif atau 0 ya. 0 bukan positif ya, berarti positif dan 0. Jadi sebuah bilangan kalau dia 0 atau positif, nah, maka nilai mutlaknya adalah dirinya sendiri. Dan yang kedua, nilai mutlak suatu bilangan itu bisa jadi negatif dari dirinya. Kapan dia merupakan negatif dari dirinya? Kalau bilangan tersebut kecil dari 0 ya. Atau bilangan tersebut adalah bilangan negatif. Contoh ini tadi min 5. Min 5 kan negatif. Maka nilai mutlaknya adalah min dari min 5. Yaitu 5. Nah, kalau 5 sendiri positif ya. Kalau 5 sendiri positif maka dia langsung saya salah lewat. Kalau positif langsung diri dia. Tapi kalau dia bilangan negatif, maka nilai mutlaknya adalah negatif dari dirinya. Oke, definisi nilai mutlak ini bisa dipahami? Bisa, Bu. Jadi kemungkinannya cuma 2 nilai mutlak dari sebuah bilangan. Kemungkinannya cuma 2. Bisa jadi dirinya sendiri, bisa jadi negatif dari dirinya. Kapan dirinya sendiri? Kalau dia
positif atau dia nol. Kapan dia negatif dari dirinya? Kalau dirinya sendiri adalah negatif ya. Oke, lanjut. Kita lihat contoh soal bagaimana cara mengoperasikan nilai mutlak ini. Misalkan ini, nilai mutlak 5 dikali nilai mutlak negatif 4 dibagi nilai mutlak negatif 2. Nah, kira-kira berapa jawabannya? Ntar ya ada. 10. 10 ya. Nah, datangnya dari mana itu 10? 5 dikali Nah, 5. 5 Nilai kali mutlak 5 4. ini 5. Nilai mutlak dari negatif 4, 4. Jadi 5 kali 4 dibagi 20. bagi 2 Negatif ya. bagi 2. Kenapa enggak ada negatifnya lagi nih? Karena ini ada nilai mutlak. Ada Mutlak. 2. Berarti ini jadi positif. Gitu ya. Jadi dasarnya 10. Nah, kalau seperti ini, nilai mutlak 3 ditambah nilai mutlak min 20 per 5 dikurang 2 kali nilai mutlak negatif 7. Berarti kita kerjakan dulu yang di dalam tanda mutlak kan. Misalnya min 20 per 5 ini berapa? Negatif 4. Negatif 4. Nah, berapa nilai mutlak negatif 4? 4. 4 ya. 4. Terus yang min 7, nilai mutlak 7, min 7? 7. 7. Berarti 3 tambah 4 4 dikurang 2 kali 7. 2 kali 7? 14. 14 7 dikurang 14. Dapatlah dia min 7. Saya pahami ya. Ya, Bu. Nah, jadi kalau misalnya kita operasi ini biasa aja kan. Cuman pokoknya yang di dalam tanda mutlak jadikan positif seperti itu ya. Terus urutannya kerjakan berdasarkan kabataku ya. Jadi kali dulu, bagi dulu, baru tambah. Kecuali kalau dikasih kurung gitu ya. Contoh, misalkan ini lagi. Nilai mutlak 5 kuadrat dikurang 3 kali 4 dikurang 5. Nah, apa yang kita lakukan ini? Apakah 5 kuadrat dikurang 3 dulu baru kita kali 4 atau gimana? Pangkat tur cari dulu, Bu. Nah, pangkat nih berapa? 5 kuadrat berapa? 25. Terus gimana? 25 kita kurang 3 atau Min 3 kali 4. Nah, kita kalikan dulu baru kita kurang ya. Jadi 3 kali 4 kan 12. Jadi 25 kurang 12 dikurang 5. 5 12 kurang 5. 8 ya. 8 dah. 8 Ya. Ya, 8. Nilai mutlak 8 berapa? Negatif 8. Nilai mutlak 8. Nilai mutlak selalu tadi positif ya. Selalu positif. Terus yang sebelah ini. Nah, 2 kuadrat 4. 2 kali 3 6 ya. 4 tambah 6 kurang 3. 7 Berarti kita dapatlah ini 8 dikurang 7 ya. Hasilnya 1. 1. Oke, bisa dipahami contoh soal yang ini? bisa Bu. Bisa, Bu. Ya, easy nih ya, gampang. Insyaallah, Bu. Insyaallah ya. Alhamdulillah. Nah, kalau ada kayak gini gimana nih? Akar 7 dikurang akar 10. Nah, Ananda ingat waktu SMP kan pernah belajar bentuk akar. Apakah Ya. akar 7 kurang akar 10 nih bisa Ibu sederhanakan? Bisa Ibu kurangkan langsung? Bisa. Bisa. Nah, ingat ya, bentuk akar itu hanya bisa kita operasikan kalau akar-akar itu sejenis. Apa itu akar yang sejenis? Kalau angka di bawah tanda akar itu sama. Sekarang ada angka 7, ada angka 10. Akar 7 dikurang akar 10 itu nggak bisa langsung kita kurang. Berarti ini udah bentuk paling sederhana. Nah, yang sekarang yang ditanya berapa nilai mutlaknya? Berapa ya nilai mutlaknya? Nah, kita ingat tadi nilai mutlak itu ada 2 kemungkinannya, ya kan? Jadi kita harus tahu dulu yang mau kita cari ini bilangannya positif atau negatif. Kan gitu. Nah, akar 7 dikurang akar 10 positif atau negatif? Negatif juga. Dari mana tahu negatif?
Kita lihat akar Karena ada 10. tanda kurang. Ada tanda kurang. Si akar 10 nih lebih besar daripada akar 7 kan? Ya, Bu. Jadi sebuah bilangan dikurang dengan bilangan yang lebih besar daripada dirinya pasti nilainya negatif. Ya. Nah, kalau negatif tadi bagaimana nilai mutlaknya? Positif. Positif. Dirinya. Negatif dari dirinya. Kan gitu tadi ya? Ya, Bu. Nih, Coba. tadi ya, akar 7 kecil daripada akar 10, maka akar 7 kurang akar 10 itu nilainya kecil dari 0 atau negatif. Maka nilai mutlak akar 7 dikurang akar 10 sama dengan negatif akar 7 dikurang akar 10. Kita 10. buka kurung. Nah, min akar 7 ditambah akar 10. Kan negatif-negatif ini jadi positif ya. Jadi min akar 7 tambah akar 10 atau akar 10 dikurang akar 7 ya. Bisa dipahami ini sampai sini? Apakah ini boleh juga Ibu tulis sama dengan akar 3? Boleh. Gimana? Yuk. Nggak boleh ya, karena apa tadi? Kita untuk menjumlahkan dan mengurangkan yang di bawah tanda akar itu harus sejenis. Apabila sejenis, yang di bawah tanda akar angkanya harus sama. Ya. Jadi kalau ini nggak sama, ya udah ini bentuk paling sederhana dia. Stop kita sampai sini. Ya. Nah, lanjut lagi. Ada lagi bentuknya seperti ini, seperti pecahan. Apa langkah kita? Yang jelas tadi kita kan harus tahu yang mau kita cari nilai mutlaknya ini bilangannya positif atau negatif. Kan gitu ya? Kita lihat yang di pembilang ada 2. 2 itu positif atau negatif? Positif. Positif. Yang di penyebut positif atau negatif? Negatif. Iya. Hati-hati, lihat dulu. Negatif. Akar Positif. 3 dikurang 1. Positif. Mana sih yang lebih besar? Akar 3 atau 1? Akar 3. 3 ya. Akar 3. Sebuah bilangan dikurang dengan bilangan yang lebih kecil. Berarti nilainya adalah Positif. kan? Berarti Positif. atau Suruh Bu yang, Kiki, Bu. yang lain di mute ya. Nah, nanti pas jawab aja nyalakan mic-nya terus matikan lagi gitu ya. Jadi kalau rasanya bising sekali nggak usah aja dinyalakan apanya ya, yang bersih aja lah boleh lah ya, nyalakan mic-nya ya. Kalau suara Ibu sekarang ada jelas? Ada, Bu. Ya. Nah, coba sebaiknya Nanda tuh pakai headset ya. Karena kalau pakai headset itu suara Ibu lebih jelas dengar satu. Yang kedua, suara dari luar sekitar Ananda itu enggak masuk gitu ya. Oke. Nah, kita lihat ini akar 3 kurang 1 tadi positif. Berarti pembilangnya positif, penyebutnya juga positif. Positif per positif? Positif. Nah, sebuah bilangan yang positif, maka nilai mutlaknya adalah apa tadi? Positif. Nah, diri dia sendiri kan? Kan gitu tadi ya? Sebuah bilangan kalau dia bernilai positif, berarti nilai mutlaknya adalah diri dia sendiri. Nah, seperti ini tadi kan? Maka nilai mutlak dari 2 per akar 3 kurang 1 adalah 2 per akar 3 kurang 1. Nah, cuma permasalahannya di sini, waktu SMP kamu pernah belajar mengenai merasionalkan penyebut ya. Jadi kalau dalam matematika kita harus mengusahakan bilangan itu jangan sampai di penyebutnya itu ada tanda akar. Nah, di sini kan ada tanda akar di penyebut. Supaya hilang tanda akar, kita apakan? Dikali akar 3 ditambah 1. Harus kita kali dengan sekawan namanya ya. Sekawan. Apa itu sekawan? Kalau di sini tandanya kurang, maka kawannya adalah tambah, ya kan? Berarti kira-kira seperti ini. Nah, misalnya kalau Ibu punya, bentar ya. Nah, nampak pena Ibu nih? Nampak, Bu. Nah, Nampak, Bu. kalau Ibu punya tadi, sini A
ditambah B. Nah, misalkan Ibu punya sebuah suku A tambah B, maka sekawannya apa tadi? A kurang B. A kurang B. A B. kurang B. Maka hasil kali sepasang sekawan ini itu adalah A kuadrat dikurang B kuadrat. B kuadrat. Nah, ini kalau misalnya kita punya akar ini tadi, misalkan si akar 3 adalah A, 1 adalah B, maka nanti kalau kita kuadratkan kan hilang tanda akarnya. Ya kan? Akar 3 kalau dikuadratkan kan jadi 3. Ya. 1 dikuadratkan 1. Nah, seperti itu ya. Jadi kita lihat langkah selanjutnya. Jadi pembilang dan penyebut harus kita kali dengan akar 3 tambah 1. Ya. Kenapa? Kok enggak, kan yang ada akar di penyebutnya aja. Kok enggak penyebut aja yang kita kali? Kenapa kira-kira? Lupa ya. Kalau misalkan penyebut aja yang kita kali, tentu berubah nilai ini. Sementara kita tadi menyederhanakan juga bukan merubah. Kan gitu. Nah, berarti kalau pembilang juga kita kali, nah pembilang dan penyebut sama, berarti ini bilangan ini nilainya berapa? Kalau pembilang dan penyebut sama, berarti berapa nilainya? 1. 1 1. kan? Nah, 1. Sebuah bilangan dikali 1, apakah berubah nilainya? Tidak. Tidak kan? Tetap ya. Tidak. Berarti kita Iya, bisa Bu. menyederhanakan tanpa merubah nilai dari bilangan ini. Oke. Nah, berarti kita selesaikan. Bisa di-mute. Oke. Nah, akar 3 kurang 1 dikali akar 3 tambah 1. Ini kan tadi perkalian sekawan ya. Berarti nilainya adalah, nih, Ibu tulis di sini. Bentar. Akar 3 kurang 1 dikali akar 3 tambah 1. Ini akan sama tadi apa? A kuadrat kurang B kuadrat. Berarti akar 3 dikuadratkan dikurang 1 dikuadratkan. Berapa akar 3 dikuadratkan? 3. Akar dikuadratkan ya hilang akar di 3. Dikurang 1. Berarti ini sama dengan 2. 2. Nah, ini kan 2 yang di bawah. Berarti boleh ini Bu coret. Boleh. Maka bentuk sederhananya adalah akar 3 tambah 1. Oke, bisa dipahami? Bisa. Bisa, Bu. Nanti kalau dengan mengerjakan tugas bisa lebih paham lagi ya. Next. Nah, ini ada lagi bagaimana kalau ada variabel seperti ini. Nilai mutlak, tentukanlah nilai mutlak dari X tambah 2 untuk X adalah anggota-anggota bilangan real. Nah, atau X elemen real. Dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Apa tadi definisi nilai mutlak? Masih ingat? Nilai mutlak sebuah bilangan adalah, ini tadi ya. Ibu kasih kotak tadi ya. Nilai mutlak sebuah bilangan itu adalah bilangan itu sendiri kalau bilangan Hasilnya itu positif. positif atau nol. Adalah negatif dari bilangan itu kalau bilangan Lawannya itu dari negatif. negatif. Itu tadi ya. Nah, berarti sekarang yang kotak ini kan si X tambah 2. Maka nilai mutlaknya adalah, nah bisa Ibu tulis seperti ini. Nilai mutlak dari X tambah 2 adalah X tambah 2. Jika X tambah 2-nya positif ya, atau besar sama dengan 0. Dan akan sama dengan negatif dari X tambah 2 jika si X tambah 2-nya negatif atau kecil dari 0. Negatif itu kan kecil dari 0. Nah, positif itu kan besar dari 0, termasuk 0. Nah, termasuk 0, nilai mutlak dari 0 adalah 0. Gitu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya. Nah, Bu. Nah, cuman
untuk yang disyarat di belakang ini harus kita sederhanakan. Kita sederhanakan maksudnya gimana? Harusnya tinggal X aja di seruas kiri. Nah, berarti kan kita punya tadi nih. Kita punya X tambah 2 lebih atau sama dengan 0. Kan ini tadi ya. Ini harus kita rubah jadi X aja di sebelah kiri. Berarti kalau mau X aja di sebelah kiri, kedua ruas harus kita apakan? Kita kurangi dengan 2. Kan gitu ya? Kedua ruas kita kurangi 2. X tambah 2 kurang 2X. 0 kurang 2? Min 2. Min 2. Oh, dulu waktu SMP kamu bilang ini pindah ruas. Nah, kalau pindah ruas gimana tandanya? Berubah. Kan gitu dulu ya. Padahal sebenarnya dia tidak pindah ruas. Sebenarnya yang terjadi adalah kedua ruas kita kurangi dengan 2. 2. Kalau yang di bawah ini gimana menyederhanakannya? Ya sama aja. X tambah 2 kecil dari 0. Berarti X kecil dari Negatif 2. F2. Artinya apa? Nah, ini berarti kita tulis nih. Seperti ini dia jadinya. Oh, salah. Nah, seperti ini dia jadinya kan. Ini tuh maksudnya apa? Kalau kita lihat di garis bilangan. Nah, misalkan ini garis bilangan. Ya, si min 2 misalnya letaknya di sini. Ya, maka untuk bilangan yang ada di sebelah kanan dari min 2, kalau sebelah kanan dari min 2, itu lebih besar atau lebih kecil tuh daripada min 2? Besar. Besar ya. Nah, maka nilai mutlak dari X tambah 2 ini adalah, kalau untuk yang lebih besar adalah X tambah 2. Nah, jadi untuk yang dari sini ke sini, itu nilai mutlaknya adalah X tambah 2. Nah, bagaimana dengan untuk yang lebih kecil dari min 2? Nilai mutlak di X tambah 2 ini adalah, ini dia, negatif X kurang 2. Ini untuk yang bilangan-bilangan yang kecil dari min 2. Seperti itu, untuk X yang kecil daripada min 2. Nah, sampai sini paham? Nah, kita lihat aja, misalkan kita ambil saja contoh ya. Misal kita ambil X-nya 5 misalnya ya. Kalau X-nya 5, berarti masuk yang sini atau yang sini? Yang kanan apa yang kanan? Masuk yang kanan. Yang kanan. Ini nilai mutlak dari X tambah 2 adalah tinggal kita masuk aja 5 tambah 2. Berarti itu 7. Nah, bagaimana kalau misalkan nilai mutlak dari min 5? Min 7. Min 7. Kurang kiri. Dulu. Nah, kita ingat di sini kalau min 5 kan di sebelah sini tuh. 7 juga. Min dari min 5. Berapa? Min dari min 5? 3. Dari min 5 5 ya. Kurang 2. 3, Bu. Nah, 3. Sebenarnya kamu kan tahu kalau masukkan langsung ke sini, tahu tadi ya. Coba masukkan ke sini langsung. Min 5 tambah 2. Min 3 kan? Min 3. Nilai mutlak dari min 3? 3. Nah, kalau secara apanya seperti ini dituliskannya. Min X kurang 2. Oke? Tadi pahami? Kita lihat contohnya satu lagi biar lebih jelas. Nah, ini. Tentukan nilai mutlak min 2 dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Sama tadi ya. Nilai mutlak min 2X tambah 6 itu adalah dirinya sendiri, min 2X tambah 6, kalau si min 2X tambah 6-nya positif atau lebih sama dengan 0. Dan akan sama dengan negatif dari dirinya, yaitu negatif 2X tambah 6, kalau si min 2X tambah 6-nya kecil dari 0. Nah, sekarang kan yang ini juga harus kita sederhanakan kayak yang di atas tadi kan. Menyederhanakannya kayak kita mengerjakan persamaan aja. Dulu waktu SMP kamu udah pernah. Min 2X sama dengan Min 2X tambah 6. Cuman karena ini per tidak samaan berarti tidak sama dengan ya. Tapi
lebih Eh. dari gitu ya. 6. Nih, kita kerjakan yang 6. ini. Nah, kita apakan dulu, berarti 6-nya pindah Min ke 2X kanan ya, min 2x kurang bagi, lebih kurang 6 berapa? 6. Min 6. 6. Nah, min 6 ya. X Paham sama kan? dengan Nah, supaya jadi X ini kita apakan? pindah ruas. Pindah ruas atau kita bagi? Min 6 bagi min 2. Bagi ya. Nah, Bagi. dibagi. Nah, kita lihat X ini pembaginya adalah bilangan negatif. dulu waktu belajar pertidaksamaan itu Ananda ada mungkin udah dibilang sama gurunya kalau sebuah pertidaksamaan dibagi dengan bilangan negatif bagaimana efeknya ke tanda? Tuh. Kecil. Tandanya jadi berubah, ya kan? Jadi Dibalik. berbalik. Nah, jadi Kecil kalau kita dari bagi min 2, ini khusus untuk pembaginya negatif ya. Kalau pembaginya positif sih tandanya tetap. Tapi karena ini pembaginya negatif, berarti tandanya berubah. Berarti min 2 dibagi min 2, 1 atau X ya. Nah, ini jadi kecil dari. Kenapa tadi? Karena dibagi dengan bilangan negatif. min 6 bagi min 2. 3. 3. Oke, jadi seperti itu. Berarti yang di bawah ini jadi apa? Min 2x tambah 6 kecil dari 0. Berarti min 2x kecil dari min 6. 6. Berarti x 3. tandanya Nih. kecil dari atau lebih dari? Lebih dari. Dari Nah, lebih dari karena bilangan negatif merubah tanda. Nah, seperti itu ya. Berarti kita punya, kalau kita punya garis bilangan, ada 3 di sini ya. Nilai mutlak dari min 2x tambah 6 ini adalah min 2x tambah 6 kalau dia lebih dari 3. Kalau kurang dari 3, maka nilainya adalah min dari min 2x tambah 6 ya. Min dari min 2x adalah 2x, min dari 6 nanti kurang 6. Bisa dipahami? Tahu. Ini dia ya. Nah, nih kalau kita lihat di sini. Nah, seperti ini dia ya. Nah, cuman Ibu ini lupa. Ini kan harusnya Ibu buka kurung ya. Kalau min jadi positif. Nah, ini ya. Oke, bisa dipahami? Tahu. Mungkin barangkali itu saja ya materi untuk hari ini. Bagaimana kita menggunakan konsep nilai mutlak ya. Untuk melihat apakah Ananda sudah paham betul atau paham Paham dikit. dikit. Paham saya Bu, enggak kenal Bu. Dikit. paham dikit. Kita lihat dari Yang paham-pahamin tugas ada ya. juga, Bu. Ya, jadi nanti kan dibaca lagi. Materi ini udah Bu share nanti di Google Classroom. Jadi Ananda bisa baca-baca lagi. Terus kerjakan tugas ya. Nah, tugasnya gampang aja. Nah, nih dia tugasnya ada 10. Cuman ini easy lah ya, kayak anak SD aja nih nambah-nambah ngurang-ngurang ya. Nah, ini bisa kan? Bismillah. Tahu. Nah, ya. Nah, coba dulu ya. Coba Anda kerjakan tugasnya itu. Nah, seperti kesepakatan kita kemarin itu ya, kita ada 2 buku ya. Buku catatan dan buku latihan. Nah, boleh untuk latihan PR. Jadi, kamu pekerjakannya tugas ini di mana? Di buku latihan. Nah, di buku latihan atau buku tugas ya. Dikerjakan di situ. Nanti difoto bagus-bagus, mau fotonya itu pas-pas ya, terus jangan apa namanya itu jangan gelap ya, usahakanlah di pencahayaan yang bagus, cari tempat bagus, jangan pakai bayangan pula, nampak pula bayangan kamu sedang memotokan, nah, nanti kan gelap kan nggak bagus. Terus setelah itu di-convert ke PDF. Nah, kalau misalnya nggak bisa atau belum tahu cara mengkonvert PDF, googling ya. Saya rasa ini udah pada bisa sih semua. Nanti teman-teman yang udah bisa juga tolong bantu teman yang belum ya. Tapi kalau misalnya enggak juga bisa, hubungi Ibu ya.
Jangan Bu. diamkan aja, Bu, saya nggak jadi bikin PR karena nggak bisa ngonvert ke PDF. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi Ya, Bu. nanti kenapa saya suruh convert ke PDF? Agar saya nanti mudah mengoreksinya di Google Classroom. Jadi bisa saya coret-coret nanti kalau di PDF ya, bisa dikasih umpan balik seperti itu. Ya. Oke. Kapan Jadi kumpul, pahami? Bu? Tenggat Nah, waktu sampai kapan, Bu? tenggat waktunya lihat di Google Classroom. Itu ada nanti tuh. Kalau nggak Ya, salah Bu. itu kita pertemuan selanjutnya kapan? Hari Pokoknya sehari sebelum pertemuan kayaknya. Sehari sebelum pertemuan selanjutnya. Kamu Sabtu lihat nanti di Google Classroom ya, ada tenggat waktunya itu. Due date namanya ya. Oke. Ya, Bu. Tapi karena sekarang kan masih ada 15 menit lagi, 20 menit lagi nih. Mumpung masih segar tadi ya, baru Ibu terangkan, boleh langsung mengerjakan. Nah, syukur-syukur selesai 10-nya kan. Jadi udah ada beban lagi nanti. Oke? Ya, Bu. Oke. Ya, Bu. Ya. Kalau ada yang masih ingin bertanya? Bu, kalau di buku biasa buatnya dulu boleh, Bu? Kenapa? Belum Buku beli biasa buku ini yang maksudnya apa? kotak, Bu. Belum beli Oh, kotak, Bu. kira ini Bu ada pula buku luar biasa gitu ya. Jadi bukunya itu kan bebas saja ya. Kalau Ibu sih nggak haruskan kotak-kotak juga ya. Tapi kalau kotak-kotak lebih baik mungkin ya, karena nanti kamu mungkin kalau menggambar-gambar grafik atau apa itu lebih gampang ya. Jadi boleh saja asal nanti semuanya itu ada di buku latihan itu ya. Jadi misalkan kamu sekarang tuliskan di buku lain, terus nanti tugas 2 di buku lain, tugas satunya entah kemana-mana, itu jangan ya. Jadi tugasnya itu nanti di akhir semester dari 1 sampai akhir itu ada di buku itu. Oke? Ya, Bu. Entah itu ditempelkan kembali atau ditulis ulang, seperti itu ya. Ya, Bu. Bisa dipahami? Bu. Bisa, Bu. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, Ibu stop dulu presenting. Tunggu dulu. Kita belum ambil bukti fisik ya. Kita foto dulu ya. Foto dulu sebentar. Oke. Silahkan Ananda hidupkan, nyalakan kameranya sebentar. Agar bisa Ibu. Apakah wajahnya? Ini Yulia. Paskan Zul Haki. Paskan wajahnya sebentar. Coba 1, 2, 3 senyum ya. 1. Ibu nggak nyalakan kamera karena laptop Ibu berat ya. Cobalah saya nyalakan, siapa tahu bisa. Oke, 1, 2, 3. Saya ambil dulu yang pakai tadi. Ibu share di WhatsApp-nya aja kali ya. Satu kali lagi ya yang anak semua. Karena saya Oke, buka kamera. 1, 2, 3. Buka semua. Oke, masih kok nggak nampil semua ya. Berapa orang sih kita nih? 35, Bu. 35, nggak nyampe 42 kan? Kok nggak bisa muncul semua ya? Oke. Coba paskan kameranya Egi, itu kepalanya aja yang kelihatan. Dea, buka sebentar Dea kamera. Sebentar saja. Oke, 1, 2, 3. Oke, kita akhiri ya pertemuan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Ananda udah boleh meninggalkan room ini. Terima kasih, Bu. See you banyak, Bu. Makasih, Bu. Sama.
Makasih, Bu.